Pembahasan pada kali ini yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Pertama yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, prinsip dalam pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip aktivitas, di mana prinsip ini berhasil melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Yang dimaksud aktivitas fisik itu adalah peserta didik yang aktif dengan seluruh anggota badannya, entah itu bermain atau bekerja. Sedangkan peserta didik yang memiliki aktivitas psikis ialah yang daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Contohnya, peserta didik melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip motivasi. Thomas M. Risk 1985 memberikan pengertian bahwa motivasi itu sebagai usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri peserta didik atau pelajar yang menunjang kegiatan ke arah tujuan belajar. Kemudian Profesor S. Nasution 1982 mengemukakan bahwa motivasi anak atau peserta didik ini adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak tersebut mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. Nah, ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi. Yang pertama yaitu mengadakan penghilangan informasi, memberikan stimulus baru, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, terus memberikan kesempatan ke peserta didik untuk menyalurkan keinginan belajarnya, apa yang peserta didik ini maui, dan kita sebagai guru harus dengarkan apa yang muridnya sampaikan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, prinsip individualitas. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Nah, ada 4 cara untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kesanggupan individual. Yang pertama yaitu pembelajaran individual. Peserta didik menerima tugas yang diselesaikan menurut kecepatan masing-masing. Nah, yang kedua yaitu tugas tambahan. Peserta didik ini pandai mendapat tugas tambahan di luar tugas umum bagi seluruh kelas, sehingga hubungan kelas tetap terpelihara. Yang ketiga yaitu pembelajaran proyek. Nah, di sini peserta didik dapat mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kesanggupannya. Selanjutnya, pengelompokan menurut kesanggupan. Nah, kelas dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas peserta didik dan mempunyai kesanggupan yang sama. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah segala sesuatu yang ada di luar dari individu. Adapun lingkungan pembelajaran merupakan segala apa yang bisa mendukung pembelajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Nah, bukan hanya guru dan buku bahan pelajaran yang menjadi sumber belajar, tetapi lingkungan juga bisa jadi sumber belajar. Nah, ada 2 macam cara menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk keperluan pembelajaran seperti karya wisata, service project, school camping, atau interview ke masyarakat-masyarakat yang ada. Terus yang kedua adalah membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas, ke pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran, seperti pameran atau membawa tumbuh-tumbuhan ke dalam kelas. Selanjutnya yaitu prinsip kelima, prinsip konsentrasi. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru dapat berupaya agar peserta didik memusatkan perhatiannya atau berkonsentrasi. Perhatian sebagai modus tempat berlangsungnya aktivitas. Bila perhatian ini
sekehendak, maka disebut sebagai konsentrasi atau perhatian terpusat. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu prinsip kebebasan. Guru harus menyadari bahwa tanggung jawabnya itu adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran khususnya untuk mengantarkan perkembangan dan perubahan lebih maju bagi diri seorang peserta didik, dan tidak boleh melupakan kenyataan bahwa suatu disiplin pada awalnya harus dipaksakan dari luar menuju ke arah disiplin mandiri, khususnya disiplin yang mengangkut aktivitas dalam kelas pembelajaran. Nah, jadi disiplin ini sebagai salah satu dimensi kebebasan perlu ditinjau bagaimana pelaksanaan kebebasan termasuk di dalamnya disiplin untuk kepentingan situasi pembelajaran. Sehingga peserta didik harus dapat mengembangkan diri dengan bebas. Untuk itu, mereka harus dibimbing sedemikian rupa sehingga mereka akan sanggup dengan hidup mandiri. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu prinsip peragaan. Peragaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepatnya dengan menggunakan alat-alat indera. Nah, ada dua macam peragaan. Yang pertama yaitu peragaan langsung. Pada peragaan langsung ini, peserta didik dapat melakukan percobaan-percobaan yang dapat diamati sendiri dan melihat hasilnya, dan dapat melihat bendanya dan hasilnya. Peragaan yang kedua yaitu peragaan tak langsung, dengan menunjukkan benda-benda tiruan, misalnya gambar, foto, film, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip yang kesembilan yaitu prinsip apersepsi. Nah, apersepsi ini adalah suatu penafsiran buah pikiran yang menyatu dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Apresiasi ini sebagai salah satu fenomena psikis yang dialami individu tak kala ada suatu kesan baru yang masuk dalam kesadaran serta berorientasi dengan kesan-kesan yang lama yang sudah dimiliki dengan pengolahan sehingga menjadi kesan yang sangat luas. Apresiasi ini juga dapat membangkitkan minat dan perhatian terhadap sesuatu pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran juga harus dibangun melalui pengetahuan, sikap, dan skill yang telah ada. Selanjutnya, prinsip yang ke-11 yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, suatu pembelajaran ini adalah proses pembelajaran yang menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil atau pencapaian tujuan instruksional secara lebih tepat dan cermat serta optimal. Dan seharusnya waktu pembelajaran itu tidak terbuang sia-sia. Disiplin kelas dan disiplin waktu perlu dihargai oleh setiap subjek pembelajaran. Selanjutnya, prinsip yang ke-12 yaitu prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integralitas, bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Nah, peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Di sini pendekatan deduktiflah yang ditekankan, yaitu mengenalkan pembelajaran kepada peserta didik dari pengertian, penjelasan yang kepada kaidah-kaidah umum atau kaidah-kaidah khusus, dari global kepada yang spesifik, dari pengenalan sistem kepada elemen-elemen sistem. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-13 yaitu permainan dan hiburan. Para sarjana pendidikan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu atau peserta didik ini sangat membutuhkan permainan dan hiburan setelah selesai belajar. Kelas pembelajaran yang diliputi oleh suasana hening, sepi, serius, dan penuh konsentrasi terhadap pembelajaran, maka akibat yang tidak disadari atau side effect menjadikan peserta didik ini merasa kelelahan, bosan, capek, dan butuh refreshing. Sehingga peserta didik hendaknya diizinkan untuk bermain, refreshing, menghibur diri, bersukaria, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu taksonomi tujuan pembelajaran.
Taksonomi tujuan pembelajaran ini meliputi kawasan kognitif, menggambarkan yang pertama, tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat sinetis, dan tingkat evaluasi. Selanjutnya ada kawasan efektif. Yang pertama yaitu kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, mengorganisasi. Yang terakhir yaitu tingkat karakteristik. Selanjutnya ada kawasan psikomotorik. Yang pertama ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, dan penyesuaian dan keaslian. Tiga yaitu penerapan pengukuran. Yang mencangkup pertama pencapaian siswa. Pencapaian siswa mengukur sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas pengajaran dan menilai apakah metode pengajaran yang digunakan ini sudah efektif dalam membantu siswa memahami materi. Yang ketiga, mendapat umpan balik atau mengumpulkan informasi dari siswa dan guru untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu taksonomi Merrill. Taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan komponen display teori, menyatakan bahwa hasil belajar dapat dipresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item tes. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori yaitu kinerja dan isi terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer yaitu sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang mencangkup penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kurikulum baru yang relevan dan efektif dalam mendukung pembelajaran siswa. Yang pertama ada dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum ini mencangkup berbagai elemen penting yang diperlukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di sekolah. Yang pertama yaitu ada landasan kurikulum yang meliputi filosofi, sosiologis, historis, dan visi misi tujuan. Yang kedua ada silabus dan rencana pembelajaran semester atau RPS yang berisi tentang materi ajar, metode pengajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. RPS adalah rencana rinci untuk setiap semester yang mencangkup semua elemen pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan kurikulum yang meliputi studi kelayakan, perencanaan draft awal, pengembangan rencana operasional, uji coba kurikulum, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Pembahasan yang kedua yaitu ada bahan ajar. Bahan ajar terbagi atas dua yaitu bahan ajar cetak yang meliputi handout, buku teks, modul, LKS, brosur, foto atau gambar. Yang kedua yaitu bahan ajar berbasis teknologi yang meliputi seperti audio cast, siaran radio, slide, film, video, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu perangkat penilaian. Perangkat penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa dalam proses pendidikan yang terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu Student Learning Assessment yang dirancang untuk dapat mengukur hasil belajar membaca dan matematika siswa di tingkat dasar, terutama di daerah terpencil di Indonesia. Nah, perangkat ini dapat dikembangkan berdasarkan kurikulum nasional dan kerangka penilaian internasional. Yang kedua, tes cepat. Tes cepat ini adalah alat diagnostik yang digunakan untuk memecahkan kemampuan membaca dan matematika siswa dengan cepat. Ketiga yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja mengukur kemampuan siswa dalam melakukan tugas praktis atau unjuk kerja seperti dalam kegiatan praktikum atau proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu instrumen penilaian berbasis keterampilan. Instrumen ini dirancang untuk menilai keterampilan tertentu yang relevan dengan kompetensi dasar yang diajarkan di kelas. Ini termasuk juga tes pilihan ganda, penilaian diri, dan penilaian kinerja yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian siswa.
Selanjutnya pembahasan keempat yaitu program pengembangan karakter yang meliputi yang pertama pelatihan kepemimpinan, di mana tujuannya itu dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada program kegiatan sosial. Tujuannya dapat membantu siswa memperoleh rasa empati dan rasa peduli terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu pelajaran karakter. Nah, tujuannya ini dapat mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswa seperti kejujuran, rasa saling menghargai, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir yaitu program mentoring. Tujuannya dapat membantu siswa mendapatkan bimbingan dan dukungan dari mentor yang bertanggung jawab dalam membantu mereka mengembangkan karakter mereka yang baik. Pembahasan yang kelima yaitu program penghargaan karakter. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penguatan pendidikan karakter ini adalah sebagai sebuah gerakan pendidikan yang bertanggung jawab untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi antara olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga. Program ini melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam upaya membangun karakter bangsa yang tangguh. Pembahasan yang keenam yaitu program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial ini adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi tertentu. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperbaiki prestasi belajar siswa sehingga mereka juga dapat mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Selanjutnya, pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan ini adalah program yang dilaksanakan terhadap siswa yang sudah memahami materi pembelajaran dengan baik. Bahasan yang ketujuh atau pembahasan terakhir yaitu evaluasi dan review kurikulum. Nah, pada pembahasan kali ini tujuannya tujuannya menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kedua yaitu isi materi, mengevaluasi kesesuaian dan kebermaknaan materi yang diajarkan. Yang ketiga, metode pembelajaran, mengkaji efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Yang keempat yaitu proses pembelajaran atau memeriksa interaksi antara guru dan siswa serta dinamika kelas. Yang kelima yaitu hasil belajar atau mengukur pencapaian siswa melalui berbagai instrumen penilaian. Nah, sehingga evaluasi dan review kurikulum ini adalah langkah yang krusial dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan melalui evaluasi yang sistematis. Lembaga pendidikan dapat melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kurikulumnya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan.